Halo teman-teman Banyumas Lover, dimanapun kalian berada, sudah lama nih studio kita nggak kedatangan tamu secara langsung. Kali ini saya bersama kepala dinas yang namanya sangat panjang teman-teman, jadi tolong diperhatikan nih. Saya bacakan nih ya teman-teman. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bersama saya sekarang dengan Ibu Insinyur Khofifah Magister Manajemen, betul ya Ibu ya? Wah, ini sekarang dengan Ibu Kepala Dinas. Kalau dulu Bu Khofifah itu menterinya BKKBN ya. Nah, sekarang saya datangkan Bu Khofifah yang kepala dinasnya OPDKB-nya dari Kabupaten Tegal. Kalau boleh tahu Ibu, sudah berapa lama nih OPDKB Tegal dipegang oleh Ibu Khofifah? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Oke. salam semangat terus. Mbak Mulan yang cantik. Terima kasih Bu. Ya, saya kebetulan belum ada 2 tahun di Dinas P3AP 2 dan KB. Yang Dinas panjang itu ya? Panjang. Kalau orang kemudian suka menyingkat saja Dinas KB. Dinas KP. Iya, karena kepanjangan. Iya. Iya. Saya aja harus baca aja salah-salah. Nggak apa-apa, kami pun kalau kayak orang Pemda bilang Dinas KB, ya sudah kita ngacung. Iya, tahu. Ya. Karena ada 2 kementerian lembaga ya, kalau di BKKBN berarti KB-nya? Dalduk dan KB-nya. KB-nya. Kemudian kalau perlindungan anak, pemberdayaan perempuan itu di Kementerian PPPA. Oh, 2 Ya. tahun ini. Ya. Sebelumnya di mana Ibu? Kalau boleh tahu nih. Ini hampir umur kerja 34 tahun. Wah, 34 tahun Bu. Iya. Sebelumnya di mana aja tuh Bu? Apakah di dinas-dinas yang lain? Ya, Kepala dinas juga Bu? iya, Wih, alhamdulillah. keren banget ya. Sebelumnya di mana Bu? Sebelum di dinas KB? Ya, staf dulu di Pemda, kemudian mulai struktural di Bapeda. Di Bapeda. Dan kalau kepala dinas itu di LH, LH itu berarti apa Bu? LH. lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Terus habis lingkungan hidup, Kemudian di pertanian, perkebunan, kehutanan. wih, kok beragam sekali Bu. Pernah ngurusin pertanian, sekarang berurusan dengan manusianya ya Bu. Kemudian di kelautan, perikanan, peternakan. Oh, ada kelautan. Oh iya, kan punya pesisir ya Bu di sana Iya. ya. Iya, karena teman-teman nggak semua kabupaten tuh punya kelautan, betul. Nah, Terus terakhir ini di KP. di KP. Gimana rasanya Bu 2 tahun ini? Kan sebelumnya tuh pertanian, kelautan nih banyak macam. Sekarang ngurusin KP nih. Gimana rasanya? Satu hal yang menjadi peluang dan tantangan. Oh, luar Saya biasa. kebetulan kan termasuk orang yang suka tantangan juga. Wow. Dari Oke. hal yang basic saya kebetulan kan di pertanian, di peternakan dan lain sebagainya ya. Oke. Hal baru sangat menyenangkan, ada tantangan. Oke, luar biasa. Kalau peternakan bagaimana membuat banyak ya ternak ya Bu, sekarang harus bagaimana mengendalikan. Wah, kalau cerita tantangan saya jadi penasaran. Apa sih tantangannya kalau di Kabupaten Tegal dengan pengalaman Ibu yang udah melilingi dinas banyak nih? Tantangannya apa sekarang Bu? Kalau tantangan yang mungkin menjadi fokus kita sekarang itu bagaimana mengajak anak-anak muda untuk tidak menikah dini. Oh itu. Karena itu salah satu ujung timbulnya stunting ya. Oh enggak. 4T, terlalu 4T. muda. Terlalu muda, iya. Nah, tapi kan remajanya nih, gosip, ada berita baru nih Bu, genrenya Tegal kan lagi bagus nih. Alhamdulillah. Iya kan? Apakah ini juga dalam rangka nih ikut program buat menurunkan angka pernikahan dininya dengan menggait remaja-remaja? Iya betul, jadi memang alhamdulillah atas dorongan semua viewers ya. Oke. Jadi salah satu dari Dugen kita, Mas Muhammad Mikhail Fakih dari SMK ADB, SMK 1 Adiwarna Asian Development Bank ya. Ya jurusan otomotif tapi kemudian menjadi salah satu
juara 1 Kabupaten Tegal karena ada sepasang ya. Oh iya. Ya, Pasangannya cowok mengalahkan biasanya. 90 peserta. Mantap. Anak teknik padahal teman-teman. Anak teknik. Anak Kemudian teknik. kita kirim ke provinsi, dia nembus di influencernya. Kita lihat IG-nya itu nembus 600.000 viewers. Wah, anak SMK teknik apa ini? Padahal bukan teknik jaringan ya Bu, teknik Bukan. otomotif ya. Luar biasa sekali. Dan berarti ini juga mungkin salah satu peluang juga buat Kabupaten Tegal buat ikut pernikahan anaknya bisa turun. Apakah Amin, amin. selama ini pernikahan dini atau pernikahan di usia muda ini banyak ya Bu? Masih banyak di sana? Saya kira hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia seperti itu ya. Tapi adanya anak-anak muda di Duta Genre, kemudian di Pick Air itu menjadi motor bagi kita untuk bisa menasehati atau memberikan edukasi kepada anak-anak remaja seusianya. Karena kalau dikasih nasihat sama kita, diedukasi sama kita, kayaknya kurang mempan nih. Makanya kalau Mbak Mulan ini masih, wah ini sebayanya pada suka. Lah ini kalau anak-anak Dugen ini sama Pick Air itu luar biasa, sehingga itu menjadi salah satu fokus kita di masa depan agar bisa menekan angka stunting di Kabupaten Tegal. Termasuk di dalamnya sebenarnya kan banyak kaitan, kayak misalnya ayo ikut ber-KB untuk orang-orang yang sudah menikah ya, untuk mengatur jarak kelahiran, memperjarang waktu, kemudian yang lain-lainnya kita ada pendampingan tim pendamping keluarga ya, ada kemudian bina keluarga balita, bina keluarga remaja, termasuk yang tidak ketinggalan tuh bina keluarga lansia. Kita bersatu padu dan alhamdulillah memang capaian kami di LCMIL 2023 khususnya untuk entry Baduta, kita menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Hebat sekali. Nah, jadi ngomong-ngomongin TPK nih Ibu tadi, kasus stuntingnya masih banyak kah di sana Bu? Alhamdulillah turun terus. Jadi turun terus. kita sempat malu ya pada tahun Malu, 2000. gimana tuh malu? Ya, Naik gitu Bu. 2021 itu kita berada di posisi nomor 2 di Jawa Tengah. Terbanyak. 2021. Kemudian banyak. itu 28,2. Kemudian 2002 dengan segala dukungan semua dari mulai bupati, semua stakeholder yang ada, masyarakat tentunya, dan tidak ketinggalan teman-teman kita yang memang PLKB, tim pendamping keluarga, kader-kader, anak-anak remaja semua bersatu padu. Kita turun dari 28,3 menjadi 22,3 di 2023. Turun 5,7%. Wah, pada saat itu. pada saat itu terus. Dan alhamdulillah di 2023 kemarin kan diumumkan di bulan Maret ya hasil SKI-nya, Kabupaten Tegal alhamdulillah juga turun. Jadi termasuk yang alhamdulillah tetap bisa turun secara konsisten. Iya, yang penting turun gitu. Ya, Bu. turun. Yang penting Itu turun. SSGI, SKI memang agak pengukurannya dari rasional. Tapi untuk EPP GBM kita turun terus. Turun. Desember itu 18%. Kita turun sampai Maret ini triwulan 1 kita berada di angka 17. Nah, ini menjadi salah satu nilai OPD yang menjadi pantauan Pak PJ Bupati juga. Ya. Harapannya turun terus sampai sesuai dengan target pemerintah pusat. Ya. Kami dengan Dinkes dan OPD lainnya sudah diberi nilai OPD, NOPD namanya, yang dikawal langsung oleh Pak PJ Bupati menjadi nilai rapot kita. Wis, kayak habis dapat rapot dari sekolah ya. Iya, kayak sekolah, kita kerja harus ada nilainya. Ada nilainya. Kalau merah nanti ditimbali. Oh, Ini kenapa gitu. marah? Kapan menjadi kuning? Kapan menjadi hijau? Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu kalau di Kabupaten Tegal itu ada berapa kecamatan atau wilayah sih Bu? Apa segitu luasnya gitu? 18 kecamatan, 281 desa dan 6 kelurahan. Jadi jangkauannya emang sehingga kita menumbuhkan di samping ada TPK yang jumlahnya 3.690 Satu kabupaten Bu? satu kabupaten, maka kita juga menggalakkan setiap desa harus ada Dugen sama Pick Air. Wih, cakep. Ya, ini masih dalam proses sama Kampung KB. Wih, cakep banget. Mungkin itu ya Bu, kenapa jadi turun terus yang penting turun. Dan kalau ingat Kampung KB, kalau ingat capaian KB, maka Kabupaten Tegal menjadi salah satu kunjungan provinsi maupun nasional khususnya untuk MOP-nya. Target kita
tercapai di 2023 900%. 900% teman-teman, Jadi, kalau mau boleh tanya. MOP. MOP itu adalah salah satu metode kontrasepsi yang agak horor, bukan horor sih, tapi agak tidak terlalu diminati ya Bu ya. Iya. Ini kok malah ngasih target Ya. 900%. Ada perkumpulan namanya kelompok lanang setia. Lanang setia apa tuh? Walaupun sudah di MOP tetap setia satu hati. Wih, iya tuh, Oke. dan MOP tuh nggak seserem ceritanya ya Bu. Oke, jadi target awal memang 20 orang akseptor laki-laki mengikuti MOP. Coba. Realisasinya 180 orang pria mengikuti MOP. Banyak banget, padahal Bu kalau di tempat lain MOP itu serem, pada takut itu. Tidak Aman ya, Bu, apa-apa, di sana? aman. Itu ada penggiat mantan PLKB yang kemudian pada tahun 2023 di bulan Juli tanggal 6 Nggih. diundang oleh beliau Pak Hasto, ketua kelompok lanang setia itu mengikuti Harganas di tingkat nasional di Palembang serta Ibu Bupati dan kami. Yang pada takut kalau MOP rumah tangganya nggak harmonis di Kabupaten Tegal tuh baik-baik Insya aja, Allah. baik-baik aja ya Bu. Dan mereka punya ini untuk peningkatan ekonominya. Jadi kelompok itu mengelola kurang lebih 4.000 ekor ayam petelur. Tiap hari itu panen ayam, panen telur. Panen telur. Untuk dijual itu seperti itu. Malah bisa Kambing, jadi kelompok iya. peningkatan ekonomi. Luar biasa itu. Iya. Luar biasa. Bu Berarti kan Kaper apa? juga ada tindak Apa nggak pernah ada terjadi bukan insiden, apa ya kita namakannya, ada komplikasi kayak gitu nggak ada ya Bu? Nampaknya tidak ada. Sepanjang yang saya tahu, kami sering mengikuti pas ada MOP. Berarti aman. Ya kami tentunya di luar saja. Ya, menunggu ya Bu percaya. mereka selesai. Iya, dan tenaga medis yang megang. Ya itu kan. Iya, selesai saya tanya, rasanya seperti apa? Kayak digigit semut gitu tok. Gigit semut ini beneran Bu? Iya, testimoninya ada itu. Ada tuh teman-teman. Jadi nggak serem itu, hanya nggak dibius total kan kayak orang operasi. Enggak sebentar ya Bu. Bentar. Sebentar, wah luar biasa. Ini kalau dengar kalau Kabupaten Tegal itu kan Pantura berarti ya Bu? Pantura. Panas gitu ya. Berarti wilayahnya sebagian besar laut Laut pesisir. tapi ada gunung. Oh punya gunung? Iya, Gunung Slamet. Oh masih ikut Gunung Masih. Slamet. Jadi Bersama ada gunung. Banyumas, Purbalingga, Pemalang. Brebes, Tegal, Pemalang. Oh jadi lengkap ya, gunung dan laut. Pantesan tadi Ibu dari Dinas Kelautan dan juga Peternakan. Iya luar biasa. Nah, berarti karena kalau melihat nih di tempat lain kan kemarin laporan kasus stuntingnya tuh banyak yang naik, Bu. Ya, Banyak yang naik. Ini kok bisa konsisten turun? Kira-kira apakah semua OPD atau dinas di Kabupaten Tegal sudah bekerja sama nih dengan dinas Ibu? ya namanya koordinasi itu mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Tapi alhamdulillah dengan makin seringnya kita bersilaturahim, kita ayo ini para kepala OPD. Kebetulan saya kan secara usia mungkin senior ya, jadi Pengalamannya punya banyak yang gitu. muda-muda kan kalau ayo ngumpul-ngumpul, nah, ini bukan di sini yang ngundang nih, nggak enak kalau nggak datang kan gitu ya. Ya jadi saling mendukung karena beliau-beliau pun kalau ada acara kita pun selalu hadir. Jadi itu satu hal yang merekatkan oleh teman-teman, merekatkan ikatan kita untuk bagaimana stunting menjadi program. Di situ Pak PJ juga menjadi nilai PJ Bupati pada setiap triwulan. Kan ada inflasi, ada nomor 2 tadi stunting, nomor 3 kemiskinan ekstrim, yang keempat pengangguran, yang kelima investasi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang tercover terus. Jadi ada Dinkes, DP3P2KB, Kominfo, Permasdes. Kominfo ikutan juga udah. Ikutan karena dia menggelorakan medsos-medsos. Betul sekali itu. Biar Sih. pada tahu ya Bu. Kita podcast kayak gini mengundang tadi ada Dugen-Dugen. Oh enggak. Kita genre, forum anak Slawi. Oh ada juga. Ada, terus ada Pick Air. Ini Pick Air-nya juga kemarin baru ikut verifikasi. Mudah-mudahan bisa mengulang kisah tahun 2023. Apa itu, Bu? 2023 itu Pick Air Semekar kita dari Kecamatan Dukuturi juara 3 tingkat nasional. Wah, ternyata keren itu teman-teman. Kalau biasanya tuh kalau tahunnya Pantura tuh, mohon maaf nih Bu, nggak adalah maksud apa-apa ya. Tapi biasanya kalau Pantura tuh
kalau nggak yang paling bawah kasus-kasus apa gitu ya Bu, kita tahunya gitu-gitu. Ternyata banyak sekali prestasinya loh teman-teman. Stuntingnya buktinya turun terus nih, yang kita banyak PR-nya ada yang kemarin naik kan. Iya, ada 18 naik ya kalau nggak salah. Iya, banyak yang naik turun. nih. Ini malah turun nih. Nah, Ibu, kalau kalau selama ini kan begitu ya, Bu. Kalau berarti ini ada peran dari banyak pihak yang tadi seperti Iya. Ibu ceritakan. Nah, tentunya juga ada pihak-pihak di dinas Ibu, kan juga ada jajaran di dinas dinas OBDKB dan juga penyuluh lapangan di lapangan. Ada kira-kira sekarang ada berapa nih di sana penyuluh lapangannya, Bu? Penyuluh lapangan PLKB itu dulunya itu 155 orang. Sekarang tinggal 53 saja. Wah, kok separohnya, Bu? Separuh dengan mengawal 287 desa dan kelurahan. Padahal satu kecamatan itu ada 18 desa, ada yang 20 18 desa. desa. Jadi apa ya? Udah nggak ideal itu ya, Bu? Iya, Nggak 5 bisa sampai satu 7. desa. Iya. Satu orang. Itu yang menjadi apa ya? Sebuah apa ya? PR bagi kita, sehingga hari ini kita memberangkatkan anak-anak ini Oh iya. Betul. untuk meningkatkan kompetensi mereka. Betul teman-teman, hari ini Ibu mengunjungi nih teman-teman kita yang sedang melakukan peningkatan kompetensi. Teman-teman THL ya, Bu? THL ada 26. Ada 26 teman-teman THL dari Kabupaten Brebes yang Tegal. Oh iya, Kabupaten Tegal yang diberangkatkan Ibu nih. Latihan jauh-jauh ke Banyumas buat ditingkatkan untuk membantu nanti mungkin di lapangan ya, Bu? Ya, karena dulu kan kalau di BOKB-nya mereka statusnya kan pramusaji dan tenaga keamanan ya. Keamanan, nggih. Tapi alhamdulillah di 2024 ini SK mereka itu adalah tenaga administrasi Peningkatan. dan membantu melaksanakan 4P. 4P, nggih. Oh. Padahal masih muda-muda ya, Bu. Ini potensial banget. Alhamdulillah. Apa ini akan disiapkan sama Ibu? Ya, Disiapkan buat itu ya? Iya, targetnya itu. Oh, tasnya itu. Karena semakin berkurang PNS, kita setiap tahun itu ada yang purna gitu kan. Jadi anak-anak muda ini harus tampil, harus bekerja keras, harus berjuang meningkatkan kompetensi ini untuk mengikuti kemudian rekrutmen nanti yang akan datang. Biar Harapan kami nanti mereka bisa lulus semua. Dan kami berterima kasih pada Ibu Kepala Balik, pada para WI, semua jajaran ada di sini telah menyambut baik harapan dan cita-cita kami. Kami membekali mereka, sudah ada SK, ada SPT menjadi 4P di balai yang kita sebutkan masing-masing. Kemudian mengikuti diklat dan harapannya bisa lulus semua, mendapat sertifikat. Tapi itu bukan jaminan kan untuk kemudian menjadi itu. Harus belajar terus. Iya, betul sekali itu. Harusnya teman-teman semangat nih, nggak ada harus semangat. Kepala dinas mana yang seperhatian ini coba memberangkatkan 26 nih biar mengikuti kompetensi nih Ibu. Nah, karena ini sudah berangkat nih 26 ini, nah mereka kan masih muda, nantinya akan mungkin harapannya bisa menerapkan tugas ya, biar membantu-bantu di lapangan. Nah, kedepannya ada rencana apa nih Bu? Nah, mereka tentunya mengawal SIGA, karena ada SIGA. Ada SIGA itu dashboard kita tiap hari kan lewat SIGA. Iya, harus seperti pelayanan KB. Kita pelayanan KB hiruk pikuk di lapangan, di puskesmas, di vaskes. Kalau tidak di entry SIGA kan tetap saja tidak menjadi nggak ada laporan, sehingga mereka sudah kita siapkan berkomitmen semua siap untuk samping itu mereka juga menjadi generasi muda yang mudah-mudahan bisa menggantikan teman-teman kita yang sudah mendekati purna. Kemudian harapan itu tentunya kita banyak impikan di mereka ya, karena apapun itu kita berharap mereka yang akan menjadi pemimpin di negeri ini dimanapun berada. Semua anak muda kita harapkan seperti itu. Setuju. Masing-masing waktu ada masanya, ada orangnya. Masa ada orangnya. Betul. Orang ada masanya. Betul kan sekali. Gitu. Gak ada ya abadi ya. Dan Bu. itu harus continue, harus ada yang melanjutkan gitu. Dan mereka semangat sekali menyambut baik apa yang kita coba diskusikan ya. Kita dorong-dorong, tapi sekali lagi saya bilang jangan ada yang gandul satu. Kalau gandul satu udah nggak usah semua. Akhirnya mereka
Kompak. Harus kompak lah. Kita berangkat bersama, berjuang bersama, Lulus bersama. lulus bersama, belajar. Nanti harus belajar. Jangan aku udah dapat SK, aku udah dapat sertifikat, pasti aku akan lulus dong. Enggak, tetap enggak harus menjamin. Ya harus berjuang. Peningkatan kompetensi terus. Kompetensi, belajar terus lah. Belajar sekarang kan mudah. Kalau dulu saya belajar harus beli buku. Sekarang kan YouTube sudah. Tes apa dulu kita, waduh, cari kemana-kemana ke fotokopian kan gitu ya. Cari berkas-berkas dulu. Tapi kalau sekarang kan banyak bimbingan, gitu ya. Dan kalau tes harus lebih mudah sebenarnya. Iya, dulu. Waduh, kita cari-cari itu ada buku Sipen Maru kalau dulu kan mau itu ya. Ya penerimaan dulu zaman kuliah aja kan ada gitu ya, pakainya kayak gitu. Bekerja pun kan harus tes itu kita carinya buku-buku itu. Nah, sekarang kan pakai ini aja. Pakai HP ringan ya, bukan bawa-bawa. Mbak Mulan itu figur apalah Mudi yang luar biasa. Saya udah diceritani teman-teman, Bu, nanti Ibu ketemu Mbak Mulan sama Bu Umi sama teman-teman. Wah, semangat sekali di sini gitu. Ini soalnya momen pertama kali Ibu ada ini teman-teman P3K yang sampai kepala dinasnya tuh berkenan loh, menengok gitu. Ini wah perhatian sekali ini. Wah. Dan tentunya kami kalau di Diklat juga akan berusaha memberikan yang terbaik ya aku untuk teman-teman. Dan kalau boleh tahu nih Bu, saya ini penasaran banget karena sebuah kejutan buat saya. Tadi saya cari bahan-bahan nih, kira-kira ngobrol apa, ternyata seru banget ngobrol sama Ibu. Ternyata banyak sekali loh prestasinya di Kabupaten Tegal yang kita belum seberapa. Yang kita kira kan ini di Pantura gitu. Kemarin kasus-kasus Pantura tuh banyak yang ini merah gitu, setahunya gitu. Ternyata udah mulai peningkatan. Nah, kedepannya nih ada rencana apa nih Bu untuk program Bangga Kencananya, mau digiatkan dari sisi apa lagi? Apa mau ada kerjasama dengan siapa atau mau ada program apa nih? Ya, tentunya kalau program di samping rutin juga kita selalu mencari terobosan ya. Kita melihat ujung itu ada di Jatim. Kita coba MOU dengan Kementerian Agama ya. Jadi Bupati melakukan MOU untuk melakukan pengawalan pada calon pengantin, pendewasaan usia nikah. Biar enggak ini ya, Bu. Ya, kemudian kita mengikuti tadi ada podcast itu ya menjadi target-target kita. Kemudian kalau pertemuan-pertemuan di mana saja, kebetulan kita juga tidak berhenti diminta oleh para remaja. Jadi di sana itu cukup aktif. Jadi ada komunitas remaja, ada sekolah-sekolah yang minta dong materi dari narasumber gitu. Perempuan ramah, peduli perempuan, bagaimana kita pendidikan edukasi kepada ya anak-anak remaja. Ya itu tentunya dengan dinas selain kita juga banyak, ada dari Dinkes, ada Jumat Cantik. Bagaimana apa tuh Jumat Cantik? Jumat Cantik itu minum tablet tambah darah bersama anak-anak remaja putri gitu kan. Iya, biasanya susah tuh mereka minum. Iya, karena kadang diumpetin di sini ya. Oh iya benar. Jadi ada acara gitu juga. Acara gitu-gitu. Dan ini ya kita tidak sendiri. Banyak sekali yang mensupport ya. Termasuk dari organisasi-organisasi wanita seperti ya tentunya PKK, Dharma Wanita, Muslimat, kemudian Patayat, Aisyah, Nasihatul Aisyah, perempuan Katolik, ya semuanya ikut berperan serta. Kemudian dari komunitas gereja, gitu kita masukin semua untuk yuk kita bersama-sama menurunkan angka stunting, juga mendewasakan usia nikah, kemudian mencegah kekerasan, memberikan edukasi bagaimana ruang pada anak dan remaja lebih produktif untuk tidak kemudian tersesat di nafsa. Tiga salam genre. Iya betul. Ya, tiga yang harus dihindari itu. Tiga yang harus dihindari, seks bebas, nafsa, satunya pernikahan dini. Itu mengajak mereka untuk tidak melakukan tiga hal tersebut. Gitu. Mbak Mulan. Bu, satu lagi nih yang bikin saya penasaran. Ini nun sewu banget Bu. Ibu kan termasuk senior nih. Tapi tadi acaranya banyak menggait remaja. Padahal sekarang nih banyak isu ya Bu, katanya generasi senior sama yang muda nih agak-agak akur nih karena nggak nyambung. Oh Ibu bisa sih akrab sama remaja? Iya, alhamdulillah akrab. Saya kemarin pas habis Lebaran saya juga kaget. Itu anak-anak Duken, anak-anak Pik Air, anak Pasa itu mencari saya sampai ke rumah loh. Pada, aduh Bu, Ibu di mana? Kebetulan
kita masih cuti belum ke kantor ya. Saya di rumah ini belum Mereka brol datang itu cerita-cerita, Bu, saya begini. Mungkin walaupun saya orang baby boomer. Umur sekarang generasi Z soalnya, Bu. Generasi Z lah, itu melewati berapa abjad kan? Banyak tuh generasi sebelumnya. Itu kok bisa akrab? Biasanya enggak soalnya. Ya sebuah keberkahan, mereka mungkin merasa nyaman dengan saya. Saya nggak tahu juga apakah mereka nyaman atau tidak dengan saya, tapi saya lihat sih konkretnya seperti itu ya. Mereka itu dekat dengan saya gitu. Ya Bunda gitu ya. Dan lagi insya Allah kalau mereka mengundang saya sebagai narasumber selagi tidak ada acara apapun yang sangat penting, insya Allah saya datang. Sehingga dari situlah mereka merasa mungkin, wah ini Bu Gadis ini menghargai yang mengundang gitu. Mungkin ya. Iya, betul. Jadi ada acara, Bun ini bagi-bagi takjil sini dong. Ya saya datang gitu kan. Menyemangati mereka gitu kan. Kemudian ada, Bun ini di desa ini ada begini. Ya ikut-ikut gitu. Jadi nggak asing mereka itu terhadap saya. Jadi ketika ya itu tidak hanya saya ya, semua teman-teman internal di dinas kami pun kita dorong semua harus diperhatikan kalau ada kayak gitu. Kan hal yang mudah sebenarnya, memperhatikan orang dengan menyapa, memberi senyum. Kita mohon maaf ya, belum akrab aja saya bilang, Mbak Mulan, gitu kan rasanya, beda ini kok kayak saya diperhatikan. Mungkin still itulah pergaulan yang bisa merekatkan antara orang tua dan anak-anak remaja. Mereka tidak canggung untuk bercerita ke saya. Kadang-kadang takut mau ketemu kan gitu. Sungkan, Bu. Sungkan atau ini nggak nyambung nih Ibu nih. Ya mungkin saya juga nggak nyambung tapi tak sambung-sambung kan gitu ya. Gitu ya, Bu. Berusaha memahami anak remaja kan memang dimensinya sudah beda antara orang tua dengan remaja dengan anak. Tapi bagaimana kita masuk menjadi sahabat mereka? Barangkali itu. Jadi Ibu nggak merasa terganggu dengan gaya mereka yang sekarang? Kan beda tuh sama gaya waktu Ibu muda dulu. Enggak, malah saya diajak foto-foto yang kadang-kadang sudah nggak seusia saya. Ya ikut gaya. saja. Iya, yang penting gaya. Bu, gaya nih gini dong. Ya udahlah ikut. Asal tidak membikin onar aja. Maksudnya, wah ini orang tua kok ikut-ikut apaan? Barangkali. Tapi nggak melanggar hukum dan norma agama. Iya, itu maksudnya itu. Iya. Oh gitu teman-teman. Kemarin kan saya sempat nih ngobrolin tentang antar generasi. Oh ini ketemu Ibu luar biasa kok bisa nyambung. Ternyata itu kuncinya. Dan selama ini Ibu nggak merasa risih dengan perbedaan itu. Enggak. Anak-anak pun kayaknya nggak risih juga ada saya gitu ya. Kadang-kadang ada permintaan dari sekolah untuk edukasi ini, saya ajak mereka. Ini yang muda biar nanti enak dipandang, saya bilang gitu kan. Kalau yang tua kan, orang tua lagi, karena mereka kan belum terhubung dengan saya. Tapi kalau ada anak muda yang ikut saya, keren nih, gitu. Jadi bisa masuk gitu. Ya luar biasa. Iya. Bu, untuk yang ini yang terakhir ya Bu, boleh dong kasih pesan dan pesan buat terutama teman-teman dari penyuluh lapangan atau petugas lapangan KB ya, nggak cuma PLKB tapi semua yang berperan di program kita, kan ada kader, ada lainnya, biar untuk program ke depan. Boleh pesan-pesan dari Ibu? Yang pertama tentunya terus tingkatkan kompetensi. Dunia terus berubah. Barang siapa tidak mengikuti perubahan itu, maka akan menjadi sia-sia. Sehingga yuk generasi muda terus tingkatkan kompetensi, pengetahuan, attitude kita terutama juga ya. Bagaimana kita bersikap, mengajak orang-orang untuk mendengarkan edukasi kita, untuk mengikuti edukasi kita. Yang penting menjadi role model sebagai generasi muda yang berkualitas dan selalu santun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Keren sekali. Terima kasih Ibu. Demikian nih teman-teman obrolan singkat nih. Satu lagi nih. Boleh apa tuh? Secara khusus kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tangan terbukanya Ibu Kepala Balai Diklat di Banyumas beserta jajaran para WI. Mudah-mudahan kerjasama ini masih bisa terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang dengan tentunya menu-menu lain yang masih kami butuhkan. Ya. Menu-menu lain itu masih banyak karena untuk kompetensi itu terus update. Mudah-mudahan kita bisa programkan untuk di masa yang akan datang. Siap lah pokoknya Bu. Siap lah, luar biasa. Demikian nih teman-teman
ngobrol singkatnya tapi penuh isi semua ya, hal yang tidak terduga di Kabupaten Tegal nih teman-teman. Untuk itu jangan lupa like dan komen ya, dan terus ikuti podcastnya Mbak Eli Diklat KKB Banyumas, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dadah.